Baik, jumpa kembali dalam channel Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari peluang suatu kejadian majemuk. Salah satunya adalah kejadian yang tidak lepas. Gabungan dua kejadian A atau B adalah kejadian yang memuat seluruh anggota kejadian A atau anggota kejadian B maupun keduanya. Gabungan dua kejadian A atau B dinyatakan dengan A union B. Dari diagram Venn tersebut terlihat bahwa jumlah A union B sama dengan jumlah A, ini banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi dengan ini A irisan B. Atau kalau dibagi dengan NS atau banyaknya sampel, ya akan menjadi seperti ini. NA union B dibagi NS sama dengan NA per NS ditambah NB per NS dikurangi NA irisan B per NS. Nah, peluang gabungan dua kejadian A dan B dalam urang sampel dapat ditentukan dengan rumus ini. Nah, rumusnya ini. P ya. Peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi ini A irisan B. Artinya A irisan B itu ikut di A juga ikut di B, ada di A juga ada di B, di mana PA union B itu adalah peluang kejadian A atau B. Sedangkan PA irisan B peluang kejadian A dan kejadian B. Nah, ini yang irisannya. Ada di A juga ada di B. PA itu peluang kejadian A dan PB itu peluang kejadian B. Contoh, sebuah dadu dilempar undi sekali. Tentukan peluang munculnya bilangan genap atau prima. Nah, ini kata kuncinya adalah genap atau prima. Kata kunci utamanya genap atau prima. Misal A kejadian muncul mata dadu genap. Mata dadu genap itu berarti mulai 2, 4, 6. Nah, ini genap ya. Dengan sampelnya ini, ruang sampelnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 sehingga jumlahnya ada 6. Nah, A munculnya dadu genap 2, ini jumlah banyaknya ada 3, 1, 2, 3. Berarti peluang A munculnya dadu genap adalah 3/6. 3/6 atau setengah ya. Kemudian kejadian B. Andaikan B muncul mata dadu prima. Mata dadu prima ya. Prima itu ada 2 ya, dalam dadu 2, 3, 5. Banyaknya ada 3. Ini 1, 2, 3. Dengan demikian PB-nya adalah sama juga 3/6. Kemudian ada yang sama yaitu 2. Baik di A maupun di B itu ada yang sama yaitu 2. Nah, inilah yang dinamakan dengan irisannya. Nah, A irisan B. Ada A ikut di A juga di B. Nah, namanya irisan. Jumlahnya berapa banyaknya? A irisan B banyaknya 1. Dengan demikian PA irisan B sama dengan 1/6 ya, karena dadu banyaknya NA-nya ada 6, berarti 1/6. Ya, seperti ini kalau kita gambarkan seperti ini ya gambarnya. Ini yang A itu adalah ini 2, 4, 6. Ini 2 ikut sini, 4, 6. A munculnya dadu genap. Kemudian B munculnya dadu prima. Ini 2 ikut sini juga, 2, 4, 6. Gambarannya seperti ini ya. Dengan demikian PA union B berlaku rumus ini. Sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, sama dengan 3/6
ditambah 3/6, ini 3/6, ini juga 3/6 kan ya. Tambahkan ini 3/6, 3/6, tambahkan ini ya, dikurangi 1/6. 1/6 itu ini irisan B-nya, 1/6. Sehingga ketemunya 5/6. Nah, itu seperti itu cara mencarinya. Ya, ada irisannya, namanya kejadian dua kejadian yang tidak saling lepas ya. Tidak saling lepas. Dua kejadian atas dinamakan gabungan dua kejadian yang tidak lepas ya, tidak saling lepas. Ini merupakan dua kejadian yang tidak saling lepas, artinya punya irisan, karena ada dari itu kalau ada muncul genap atau prima, ada yang genap juga di samping dia genap juga prima, yaitu angka 2, ini namanya tidak lepas. Contoh lagi misalnya, kita dari setumpuk kartu bridge atau remi. Kartu remi diambil sebuah kartu. Berapa peluang terambilnya kartu as atau kartu hitam? Kemudian yang B, terambilnya kartu gambar orang atau kartu berwarna merah. Kita lihat ya. Jumlah kartu remi ini seperti kita ketahui ada 52 ya, jadi peluang sebenarnya ada 52. Ini mulai as, ada 2 warna, merah dan hitam. Kemudian jumlah asnya ada 4, asnya itu 4, 1, 2, 3, 4 ini ya, yang merah 2 ini, kemudian yang hitam juga 2. Kartu hitam jumlahnya ada 26. Hitam itu ini 13 masing-masing, dan ini yang keriting dan yang klaf. Ya, ini jumlahnya 26. Kartu as hitam, nah, ada yang as juga berwarna hitam. Ada 2. Nah, ini as warna hitam ada 2. Ya. As hitam ada 2, sehingga peluang terambilnya as itu ada 4/52, sedangkan yang hitam itu ada 26 ya. As dan berwarna hitam ada 2 nih, as dan berwarna hitam ada 2, sehingga peluang as irisan hitam, as berwarna hitam 5/52. Dengan demikian peluang munculnya as union kartu berwarna hitam adalah peluang as ditambah peluang kartu berwarna hitam dikurangi irisannya as sekaligus hitam. Nah, sehingga akan ketemu seperti ini. Ini ditambahkan sesuai dengan rumusnya yang tadi ya. Rumus ini karena ini kejadian, namanya kejadian tidak saling lepas, ada irisannya. Irisannya adalah ini, dia as hitam berlaku. Dia juga as itu ada yang berwarna hitam, jadi tidak dihitung kedua-duanya kan. Nah, sehingga akan disusun 4/52 ditambah dengan 26/5 dikurangi 2/52. Nah, 4, 6, 30, 30 kurangi 2, 28/52. Masing-masing bagi 4 akan sama dengan 7/13. Nah, gitu. Kemudian yang B sekarang. Jumlah kartu ini, yang B itu kartu gambar orang atau kartu merah. Nah, gambar orangnya Anda lihat. Gambar orangnya ada 12. Ada Jack, King, Queen, dan King. Nah, masing-masing 3 nih. Kemudian ini 3, yang ini 3. Jadi ada 12 kartu bergambar orang. Gambar orang. Kalau ini kan angka dan as. Ini biasanya gambar orang. Jack, Queen, dan King. Masing-masing 4. Seperti biasa warnanya juga ada 2. Merah dan hitam. Kartu merah. Nah, ini merah jumlahnya ada 26. Yang merah ya 26. Merah itu ada 26. Ini 26 kalau dihitung, ini 13, ini 13, ada 26.
Kemudian ada kartu orang yang juga berwarna merah. Nah, ini yang orang dan berwarna merah. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian peluang terambilnya orang tadi berarti 12/52. Ada 12 di antara 52 dan yang merah 26 di antara 52. Kemudian orang yang merah ya, atau peluang orang dan merah itu ada 6. Ya, seperti itu hitungannya. Dengan demikian peluang terambilnya kartu bergambar orang atau merah sama dengan peluang terambilnya bergambar orang ditambah merah, peluang merah dikurangi dengan orang yang berwarna merah, karena kalau itu nanti itu kedua-duanya. Nah, ketemunya adalah seperti ini. Nah, inilah salah satu contoh tentang kejadian majemuk ya, khususnya yang kejadian tidak saling lepas ya, artinya ada keterkaitan antara ini kartu gambar orang atau merah karena ada kartu bergambar orang yang berwarna merah, namanya tidak saling lepas. Misal lagi, 2 buah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu prima ganjil pada dadu pertama atau mata dadu 5 pada dadu kedua ya. Kita ada soal seperti ini misalnya saja. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya. Nah, ruang sampelnya dulu. Ruang sampelnya 2 buah dadu dilempar undi. Di ruang sampelnya adalah 36. Nah, ini ada 1 ini berarti yang dadu pertama, yang ini dadu kedua ya. Kejadian muncul dadu prima ganjil pada dadu 1 ya, ini prima ganjil pada dadu yang pertama. Nah, ini prima ganjil 3, ini dadu pertama kan 3 ya. 3. Ini 3. Nah, ini namanya prima ganjil. Karena prima itu ada yang genap berapa? Yaitu angka 2. Nah, kemudian ini juga. Nah, 5 1 5 2 5 5 ini juga prima. Nah, ada berapa berarti? Ada 1 2 3 4 5 6, ada 12. Ini 6 7 8 9 10 11 12. Nah, seperti ini. NA-nya berarti ada 12 ya. Dengan demikian peluang A itu kejadian muncul dadu prima pada dadu pertama itu adalah NA per NS sama dengan 12/6. 12/6. Kemudian kejadian muncul pada dadu 5 pada dadu kedua. 5 itu yang ini dadu kedua. Dadu kedua itu yang sini ya, yang sini namanya dadu kedua, yang ini dadu pertama ya. Ini dadu kedua itu yang ini berarti yang 5 ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya kita lihat. Nah, ini namanya muncul dadu 5 pada dadu kedua. Nah, 5 5 5 5 5 5. Ada berapa? Ternyata ada 6. Nah, 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 ini, 6. Oke. Dengan demikian peluang terambilnya B, yaitu muncul mata dadu 5 pada dadu kedua adalah 6/36 ya ini. Nah, kita tidak boleh lupa bahwa ini ada yang sudah ikut dihitung oleh ini tadi dadu muncul dadu prima, yaitu ini 35 kan ikut ya. Ini juga ikut ke sini, ikut dihitung di kejadian dadu pertama, kejadian kedua juga dihitung. Jadi ini ikut kedua-duanya. Nah, ini yang namanya irisan. Oleh karena ini merupakan kejadian yang tidak saling lepas, sehingga berlaku rumus seperti ini. Nah, kejadian A juga B ya, ada berlaku, yaitu A irisan B, ini ada ini 35 dan nah seperti ini yang berwarna biru. Nah, NA irisan B-nya sama dengan 2. Peluangnya berapa berarti? Ya 2/36 kan. Ruang sampelnya 36. Nah, irisan B-nya ada 2. Jadi 2/36.
Nah, peluangnya begini. Peluang A atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Ada irisannya yang 2 tadi ya. Sehingga kalau dihitung seperti ini. Ya. Seperti ini menghitungnya. Sangat sederhana bukan? Ya. PA union B sama dengan PA ditambah PB dikurangi dengan PA irisan B. Ya. Sama dengan 12/36. Ini 12 itu yang ini muncul dadu prima. Kemudian yang 6 itu mata dadu 5 pada dadu kedua. Kemudian kita pelajari 2 kejadian yang saling lepas. Jika gabungan 2 kejadian A union B tidak mempunyai irisan, atau A irisan B-nya tidak ada, kosong ini ya, bukan 0 tapi kosong ya, maka kejadian tersebut dinamakan kejadian saling lepas. Rumusnya ini ya, PA union B sama dengan PA plus PB tanpa irisan karena saling lepas. Kalau digambarkan seperti ini ya, saling lepas kalau digambar sini. Nah, ini kan tidak ada kaitannya antara A dan B, tidak saling berkaitan. Nah, ini kejadian saling lepas. A-nya sebelah sini, B-nya sini. Ya, tidak ada irisannya. Ini namanya kejadian saling lepas. Kalau tadi tidak saling lepas, ada gabungannya ya. Kalau ini tidak. Nah, rumusnya tinggal seperti ini. Kalau tadi rumusnya ditambah dengan PA irisan B karena ada irisannya, kalau ini tidak ada. Contoh, sebuah dadu dilempar undi sekali. Tentukan peluang bilangan kurang dari atau sama dengan 2 atau bilangan lebih dari 3. Nah, ini harus hati-hati kata-katanya. Kata kuncinya adalah bilangan kurang dari atau sama dengan 2 atau lebih dari 3. Nah, ini punya satu rangkaian itu kurang dari atau sama dengan 2. Ini satu rangkaian atau bilangan lebih dari 3. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, seperti biasa kita cari sampelnya dulu. Ruang sampelnya ada 6 ya, dadu bermata 6 ini ya. Kalau dadu di sini kita dadu bermata 6 pokoknya ya, dadu bermata 6. Kemudian misal A muncul mata dadu kurang dari atau sama dengan 2, 2-nya akan ikut berarti 1 dan 2. NA-nya ada berapa? Ada 2 yaitu 1 dan 2. Sehingga peluangnya berapa? Peluangnya adalah 2/6. Peluangnya 2/6. Ya, 2/6. Kemudian misal B muncul mata dadu bilangan lebih dari 3. Nah, lebih dari 3 itu 4, 5, 6. Nah, kita lihat antara kejadian yang pertama yaitu muncul dadu kurang dari 2, ini kan 1, 2 nih ya. Kemudian ini 4, 5, 6. Nah, ini kan tidak ada yang sama. Artinya saling lepas ya, saling lepas. Ini tidak ada kaitannya ini dengan ini. Nah, makanya kejadian ini dinamakan kejadian saling lepas, tidak ada kaitannya. Nah, PB-nya ini 3/6 kan? 3/6. Sehingga tidak ada irisannya. Nah, saling lepas. Dengan demikian kalau kita hitung yang menggunakan rumus ini ya, PA union B akan sama dengan PA ditambah PB. PA-nya 2/6 nih ya, 2/6. Kemudian PB-nya 3/6. Dengan demikian ketemunya seperti ini. Ya, contoh lagi, suatu kelas terdiri dari 40 siswa. Peluang siswa lulus tes matematika adalah 0,4. Peluang seorang siswa lulus tes fisika adalah 0,2. Tentukan banyaknya siswa yang lulus tes matematika atau fisika. Kita lihat. Misal PM, peluang seorang siswa lulus matematika, dan PF peluang seorang siswa lulus fisika. Ya, PM-nya tadi 0,4, PF-nya 0,2, tidak ada kaitannya. Ini merupakan kejadian saling lepas sehingga dirumuskan dengan seperti ini. PM union F ya, gabungan F adalah PM plus PF sama 0,4 ditambah 0,2 sama dengan 0,6. 0,6 karena siswanya ada 40 maka dikalikan 40 sehingga ada 24 siswa yang lulus tes matematika atau fisika. Ini merupakan 2 kejadian saling lepas. Contoh lagi,
Dari seperangkat kartu remi terdiri dari 52 diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambil kartu bernomor 8 atau kartu bergambar orang. Ya. Banyaknya kartu seperti biasa kita sudah lihat, sudah ngerti, ada 52, NS-nya 52. Kartu bernomor 8 ada 4. Tiap jenis ada 4 ya. As ada 4, king ada 4, masing-masing 2 merah dan 2 hitam. Nah, bernomor 8 juga ada 4 ya, ada 4 lembar. N8 sama dengan 4 sehingga PB-nya sama dengan 4 per 52. Ini banyaknya kartu bergambar orang ada 12 ya, 12 terdiri dari Queen, Jack dan Queen, King ya. Kemudian ada 4 jenis, masing-masing 3 berarti 3 kali sama dengan 12. Nah, begitu ya. Berarti banyaknya kartu bergambar orang ada 12. Peluangnya 12 per 52. Ya, tidak ada kartu bernomor 8 yang bergambar orang, kan? Tidak ada kartu bernomor 8 yang bergambar orang. Dengan demikian ini merupakan kejadian saling lepas. Ya, saling lepas. Tidak ada kartu bergambar orang yang bernomor 8. Ya, namanya saling lepas. Dengan demikian peluang kartu bernomor 8 atau bergambar orang sama dengan P8 ditambah P orang. 4 per 52 tambah 2 per 52 sama dengan 6. Ini maksudnya 6 ini ya, mohon maaf. Ini adalah 6 ya, ini 6 per mohon maaf ya, ada bukan 4 per ini, bukan ada orang itu ada 12 ya, betul, ini 12 jadi 16 ya, betul, 16 per 52 ini 12, mohon maaf ya. Nah, seperti oke, dengan demikian selesailah sudah pembahasan kita tentang 2 kejadian, yaitu kejadian yang saling lepas dan yang tidak saling lepas. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.